polemik ijazah palsu Jokowi ini kan kembali mas Pak dengan temuan dari tim hukum Dr. Tifa Pak. Nah, saya ingin tahu Pak atas tadi kita kan Bapak kan melakukan press conference dan disitu Bapak menyinggung tentang surat sprindik ya, sprindik lama dan sprindik baru, dan ada kejanggalan di dalam berita acara itu ya Pak. Ya. Dan juga dari data dokumen yang dihitamkan itu dari 709 dokumen Pak, yang dihitamkan itu berapa dokumen Pak? Dokumen dihitamkan itu maksudnya dokumen yang dikecualikan, yang tidak disampaikan pada kami oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ya itu, makanya karena tidak disampaikan itu kami minta berkali-kali, memang belum diberi ya, bahkan tidak diberi dengan alasan masih dalam proses penyidikan dan sebagainya. Tapi sebelumnya kami mendapatkan dari UGM 505 poin dokumen ya, 505 dokumen, itu pun daftarnya, bukan isinya loh ya, daftarnya. Dari 505 itu semuanya dihitamkan dengan alasan dikecualikan, artinya tidak boleh disampaikan lah. Walaupun diberikan pada kami tapi ditutupin, jadi kami hanya terima daftar hitam gitu aja gitu loh. Nah, itu berita acara penyerahan dari UGM ke Polda diberikan pada kami berita acara itu, tapi dihitamkan. Lah, pada waktu gelar perkara kami juga mendapatkan informasi bahwa penyidik Polda Metro Jaya telah mengumpulkan 709. Kami yakin itu termasuk yang 505 dari UGM. Ya kan? Itu 505 dari UGM. Kami minta daftarnya saja. Daftarnya kami ajukan ke PPID sesuai ketentuan Undang-Undang KIP ya. Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 ya kan? Yaitu kita berhak seharusnya mendapatkan informasi, tapi menurut mereka merujuk ke pasal 17A yang mana menyatakan itu dikecualikan. Nah, kami tidak sepakat. Oleh sebab itu kami sesuai prosedur itu kami mohon ke PPID ya kan, PPID Polda Metro untuk memberikan kami daftar itu. Ya kan, daftar itu. Tapi dijawab mereka tidak bisa memberikan, dan sesuai ketentuan undang-undang itu juga, kalau PPID-nya tidak memberikan, kita berikan minta istilahnya keberatan ke atasan PPID, dan kami ajukan juga tetap saja tidak diberikan. Berarti kami hanya minta daftar dari 709 bukti yang digunakan untuk mentersangkakan klien kami itu, dalam hal ini Roy Suryo dan Dr. Tifa gitu. Nah, karena sesuai ketentuan jika sampai atasan tidak memberikan, diberi waktu 1 bulan, kami berhak mengajukan permohonan sengketa. Bapak, kenapa Bapak minta data yang dikecualikan, yang dihitamkan ini untuk dibuka? Apakah data tersebut bisa meringankan klien Anda di peradilan nanti Pak? Bukan meringankan, kan kita harus tahu dokumen apa yang dipunyai sebagai barang bukti itu. Iya kan? Iya. Sehingga kita kan, benar nggak barang bukti ini? Karena kami tidak yakin 709 itu adalah bukti-bukti yang akurat, bukti-bukti yang benar-benar bukti. Karena biasanya kalau ada bukti yang disita, itu bukti yang dibuat sebagai tindak pidana, bukti yang digunakan sebagai tindak pidana. Bukan sembarang bukti dikumpulkan seperti itu. Masa sampai 709 itu bukti tindak pidana? Lah itu kami sebenarnya mekanisme gugatan, istilah awamnya, tapi permohonan ke Komisi Informasi DKI, wilayah DKI. Kenapa DKI? Jika yang kita mohonkan itu adalah Polda, maka ke Komisi Informasi DKI. Ya, tapi kalau itu Mabes baru Komisi Informasi Pusat, kan begitu.
Ya, kami sudah ajukan dan kami sudah dapat tanda terima dan sesuai jangka waktu bahwa itu setelah jawaban terakhir PPID itu 14 hari dan itu sebelum 14 hari kami sudah ajukan untuk sidang sengketa di sana untuk meminta pengadilan memaksa mereka untuk menyerahkan apa yang kita minta. Jadi dari bagian materi apa saja sih yang nanti akan disengketakan? Ada dua hal yang kami minta. Satu adalah salinan ijazah Jokowi yang pernah ditunjukkan pada kami yang waktu itu sebentar 5 menit aja sehingga kami tidak konsentrasi banget, yaitu salinannya. Dalam hal ini salinannya fotokopi. Tapi jawabannya Polda waktu itu PPID menyatakan bahwa ini masih digunakan. Kami nggak minta apa yang ada di sana tapi kopinya. Masa kopinya digunakan? Kenapa kami minta? Karena memang itu sudah terbuka di persidangan-persidangan KIP sebelumnya, Komisi Informasi sebelumnya, yang diminta oleh Bon Jovi, kemudian Bon Jovi itu bongkar ijazah Jokowi ya, Bon Jovi, kemudian Donatua, bahkan Donatua saya sendiri kan kuasa hukumnya itu sudah dibuka. Kami hanya mengkonfirmasikan apa benar apa yang dipunyai oleh Polda itu sama dengan apa yang kami dapat. Sebenarnya sih nggak ada masalah kalau itu memang tidak ada masalah. Sebenarnya Pak, siapa sih yang menghintarkan dokumen dari bagian ini? Apa? Ya, kami tidak tahu. Saya pikir ya, saya yakin ya dari pihak penyidik ya, nggak mungkin Polda UGM pada waktu menyerahkan itu dihitamkan, ya. Dan itu menurut kami itu strategi UGM agar mereka tidak dikejar-kejar oleh para pihak yang ingin tahu soal ijazah itu, seolah-olah sudah dilimpahkan ke Polda, semacam melempar bola panas lah. Nah itu kan udah di Polda bukan di kami lagi itu. Nah itu. Nah, tadi saya juga kaget juga dapat informasi dari wartawan, katanya ada kemungkinan si UGM itu menggugat Komisi Informasi. Oh ya itu. Ya hakim. Itu ya. Komisioner ya. Nah, dia menggugat KIP ke Petun. Kalau Petun itu memang bukan menggugat. Memang kalau kita mau banding di pengadilan KIP itu memang ke Petun, ke PT UN untuk mendapatkan kepastian hukum. Kalau menurut saya itu bukan menggugat, enggak, informasi dari wartawan seolah-olah menggugat kan. Kenapa kok pihak UGM menolak banding di situ ketika gugatan Bon Jovi disetujui oleh KIP untuk membuka data yang dikecualikan itu, Pak? Ya menurut mereka seolah-olah apa yang dibuka di persidangan itu adalah yang dikecualikan. Iya. Padahal dikecualikan itu kan ada ketentuannya. Harus melalui uji konsekuensi dan sebagainya, ya kan? Ya, hakim kan lebih tahu. Bukan hakim, istilahnya komisioner ya kalau di KPI. Para komisioner itu saya tahu persis mereka profesional dan mereka benar-benar objektif, independen, ya kan? Betul-betul ya imparsial lah, gitulah. Itu. Kami tahu persis dedikasi mereka dan sebagainya. Ya. Cuma UGM kenapa galau? Wong itu hanya pembukaan informasi aja kan. Kenapa galau gitu loh? Apakah jika dibuka semuanya akan diduga akan ditemukan hal-hal yang melibatkan UGM? Sebenarnya sih biasa aja wong itu membuka dokumen. Iya. Nah ini Pak Alkatiri, biar pemirsa tahu ya, ini masalah sprendik double. Nah, sesuai dengan judul yang Pak Alkatiri kan. Nah, jadi apakah perubahan sprendik ini sudah diikuti dengan SPDP baru pada jaksa dan pihak klien? Nah, jika tidak, apakah tim berencana mengajukan pra peradilan? Jadi begini, Mas. Kan kita sudah tahu berdasarkan informasi dari Bareskrim waktu itu yang diumumkan di media bahwa berkas ini telah dilimpahkan ke kejaksaan, yaitu tanggal 13 Januari dengan pasal-pasal yang ditentukan itu, yang ditersangkakan. Kemudian tanggal 30 Maret ini kepolisian, dalam hal ini Direskrimum Polda Metro Jaya,
ya kan, direkturnya sendiri mengirimkan surat ke Kajati Daerah Khusus Jakarta dan ditembuskan pada kami itu. Nah, itu perihal pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Perubahan penerapan pasal. Awalnya ketika kami baca judul ini, kita kira itu adalah perubahan dari KUHP yang lama ke KUHP yang baru gitu loh. Wajar lah mungkin ya. Tapi faktanya begitu kami lihat, di sini adalah perubahan pasal-pasal yang ditersangkakan. Dengan kita melihat di dalam rujukannya ini ada 2 sprindik baru. Ya kan, sprindik awal itu kan dikeluarkan surat perintah penyidikan yang awal itu 14 Juli 2025. Terjadilah kemudian proses bla 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 sampai tersangka dan sampai dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi kok tiba-tiba 14 Juli tiba-tiba ada surat perintah penyelidikan baru nomor bla bla bla, nggak saya sebut ya, tanggal 15 Januari 2026. Berarti 2 hari setelah pelimpahan. Pelimpahannya kan Januari 2013 ke kejaksaan. Ya, kalau saya boleh tahu Pak, biar lebih ini ya, rinci. Sprendik lama itu pasal menyangkut pasal yang dihilangkan itu pasal apa Pak? Belum, saya belum bicara dihilangkan. Saya bilang awalnya mereka sudah melimpahkan ke kejaksaan, ya kan, yang mana di dalam pelimpahan itu menggunakan sprindik nomor B11740, ya kan, garis miring 7 garis miring res 1.14 garing 2025 di Treskrimum, ya kan, yaitu tanggal 14 Juli 2025. Ya kan, itu yang diserahkan. Pada saat di dalam penguasaan jaksa, karena kan diumumkan pada waktu itu di media dan sebagainya kan 13 Januari dilimpahkan. Dalam posisi sudah dilimpahkan dan dalam posisi status tersangka. Kalau nggak tersangka kan nggak dilimpahkan, ya kan? Lalu tiba-tiba muncul sprindik baru. Sprindik baru yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 2026. Kalau pelimpahannya itu tanggal 13, berarti 2 hari setelah itu, 3 hari setelah itu dikeluarkan lagi sprindik 2026. Kemudian pada tanggal 30 Maret dikeluarkan sprindik lagi, 2 sprindik lagi. Makanya saya bingung juga, ini surat pemberitahuan perubahan penerapan pasal, tapi isinya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Mungkin kalau pakai judul itu orang jadi bingung loh, baru mulai toh, kan begitu. Kenapa jaksa mendalaminya? Malah kan jaksa ya kejati ya. Lah, sebenarnya begini, sebenarnya sudah tidak punya kewenangan lagi penyidik untuk merubah pasal-pasal yang sudah ditersangkakan karena sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya kan? Tapi ini kok dikasih surat, memang saya pikir judulnya ini kalau ada sprindik ini seharusnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Tapi dimulai penyidikan orang kan bertanya, penyidikan udah jalan, makanya diganti, akhirnya dibelokkan menjadi seolah-olah perihalnya pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Lah, di sini tiba-tiba di sini pasal-pasal yang sudah diterapkan itu baik untuk klaster 1 yaitu TPUA itu yang masih ada 3 orang, kemudian klaster 2 ini dijadikan satu lagi. Dan dia ada pasal 310, 311, kemudian 160, kemudian ada pasal lagi 27A, 28 ayat 2 dan sebagainya itu ada. Ya kan? Di situ sejak sprindik itu dikeluarkan dikatakan bahwa disesuaikan. Pasal tadi itu disesuaikan menjadi 310 terus 434 310 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, ya kan? Kemudian pasal 434. Jadi agak aneh. 310-nya pakai undang-undang yang lama. Lah, biasanya kan 310 311. 310 itu pencemaran, 311 itu fitnah kan gitu.
Ya, itu yang di KUHP yang baru 310 itu sudah menjadi 433 pasalnya. Tapi ini tetap 310, ya kan? Kemudian 434, kemudian pasal 246, ini yang baru nih dengan sprindik baru. Ya, 246 is oke. 246 itu sebenarnya penggantian dari 160. Oke. Kemudian pasal 242, kemudian ada lagi pasal 243, dan ini baru. Nah, sedangkan beberapa pasal yang lama itu seperti 27A, 28 ayat 2 itu dicabut, diganti ini. Nah sekarang kalau seandainya status tersangkanya karena pasal-pasal itu 27A, 28 seandainya kan nggak berlaku, karena status tersangka itu menggunakan pasal-pasal itu. Berarti harus ulang penyidikan lagi dong Pak? Loh iya, jika dikeluarkan sprindik baru, maka sprindik lama itu harus dicabut. Jadi proses awal lagi itu ya? Kan sprindik itu singkatan apa sih? Surat perintah penyidikan. Bukan, dimulainya. Iya, Saya baru tahu. SPDP. SPDP baru. Ya, surat perintah, sorry. Ya, dikeluarkan SPDP baru, kemudian surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan. Berarti kesimpulannya kan baru perintah. Orang belum diperintah penyidik kan nggak mungkin. Berarti kan mulai awal. Surat perintah penyidikan. Nah, penyidikan dengan pasal baru. Ketentuannya jika ada sprindik baru, maka yang lama harus dicabut. Berarti nggak bisa double. Iya, berarti perkaranya jadi nol. Kalau perkaranya jadi nol, berarti perkaranya kembali nol, ya kan? Status tersangka dengan sprindik yang awal ya harus tercabut, iya kan? Aneh kalau enggak, kan begitu Mas? Nah, terkait itu apa? Dugaan penyembunyian bukti ya Pak, dan manipulasi pasal. Selain langkah-langkah tim kuasa seperti Pak ini kan, langkah-langkahnya kan ke KIP lah ya, melakukan penggeledahan. Apakah ada Kalau KIP itu bukan masalah pasal, kami minta barang-barang bukti dibuka. barang bukti dibuka? Oke. Dan apakah ada itu sudah pelaporan ke penyidik, ke divisi propam atau biro wasidik? Kan sudah pernah kami lakukan dari awal. Kebetulan kan saya itu salah satu lawyer yang menangani perkara ini dari hulu ke hilir, dari awal sampai akhir. Kan banyak juga lawyer yang di tengah-tengah masuk. Kalau saya dari hulu ke hilir, sejak peristiwa pengaduan apa yang dinamakan Dumas, ingat ya? Dumas di Mabes Polri. Itu yang dilakukan oleh kawan-kawan TPUA, yang mana kawan-kawan TPUA itu adalah lawyer-lawyer pembelaan Bambang Tri dan Gus Nur. Awal, mereka mengadukan. Nah, pada waktu mereka tidak menemukan ijazah itu kan, bahwa ijazah dalam sidang Gus Nur dan siapa itu Bambang Tri, makanya mereka nanyain ke UGM. Nah, pada saat ke UGM, mereka itu bersama-sama dengan RRT, Richmond, Roy dan Tifa, yang mana mereka bertemu dengan pembantu rektor, kemandekan, kemudian menanya ijazah. Berarti mereka itu saksi di situ. Makanya saya kembalikan kemarin itu, mereka sekarang kan ditersangkakan. Padahal pada waktu mereka jadi saksi di sana, seharusnya baik pelapor, pengadu maupun saksi yang di Bareskrim ya, termasuk RRT ini tidak bisa dilaporkan balik. Karena mereka sudah mengadukan lebih dulu sebelum inkrah. Tapi faktanya kan dilaporkan balik. Nah, ini yang kita keberatan. Jadi baik itu pelapor, saksi, itu undang-undang PSK, perlindungan saksi dan korban pasal 10. Nah, tapi kan banyak orang-orang lingkarannya Jokowi bilang, Pak, bahkan di dialog, Pak itu Dumas. Loh, kalau Dumas kenapa di laboratorium? Kenapa dihentikannya dengan SP2 lidik, surat pemberhentian penyelidikan? Berarti itu tidak dilidik. Dan Dumas
atau penyelidikan pun itu belum boleh di laboratorium. Tapi waktu itu kan di laboratorium yang dikatakan identik. Yang mana kami masalahkan sampai akhir kemarin itu, yaitu jika pemeriksaan laboratorium itu sudah harus dalam posisi penyidikan, bukan penyelidikan. Ya karena harus dilampiri dengan laporan, dilampiri dengan BAP saksi, dilampiri apa lagi? BAP berita acara pemeriksaan penyitaan. Semua itu adalah proses di penyidikan. Nah ini belum ada penyidikan, belum ada laporan di laboratorium. Nah ini mungkin yang membuat JPU itu sekarang itu bingung karena masih ada kasus yang belum diselesaikan di Bareskrim, yang mana seharusnya laporan di Polda ini tidak diperbolehkan karena belum selesai. Oke, Pak, kita geser ke KIP ya, Pak ya. Langkah Bapak untuk mensengketakan informasi publik ini, sejauh mana langkah KIP, Pak? Kami sudah mengajukan dan sudah diterima, tinggal persidangan. Saya bahkan merasa kami ya diuntungkan dengan adanya 709 itu. Kenapa demikian? Pasti banyak akan ketemu hal-hal yang aneh. Dari 709 itu kan kami harus tahu nanti, ya kan? Penyelewengan jika ada dugaan kami akan temukan. Jadi bukan cuma ijazah nanti. Bahkan kita bisa nemukan bukan di ijazahnya, tapi di 709 ini nanti pasti insya Allah kita akan temukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nanti kan tadi Dr. Tifa mengatakan Pak ya, dari 709 dokumen itu bukti ya. Nah, cuman kenapa di gelar perkara khusus hanya dibuka 505? Bukan, nggak pernah dibuka itu 505 itu dari UGM. 55 menurut dia. Iya. Tapi begini, kita itu mengajukan permohonan atau gugatan ke Komisi Informasi Daerah itu tujuannya itu adalah memang hak kita sebagai warga negara. Warga negara itu berhak mengetahui dokumen publik. Kedua, apalagi orang-orang yang ditersangkakan dengan dokumen itu. Jadi mereka mempunyai hak hukum untuk mengetahui bukti-bukti yang menyebabkan mereka ditersangkakan. Dan juga untuk hak publik untuk mengetahui dokumen publik yang disembunyikan itu. Sebenarnya itu. Cuma satu hal lagi tadi yang Anda tanyakan soal sprindik dan sebagainya itu, ya kan? Kami juga mengajukan surat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ya kan? Kami beraudensi tanggal 21 Januari 2026. Kami datang, kami menceritakan hal-hal yang tidak wajar. Kemudian pada 13 April kemarin, Komisi Hak Asasi Manusia itu Republik Indonesia, Komnas HAM lah. Komnas HAM itu memberi jawaban, yaitu tanggal 13 April kemarin. Nah, di jawabannya itu merujuk ke surat-surat dari kepolisian. Dari kepolisian ditanyain kan, penyidik, dia memberikan jawaban. Nah, surat-surat tersebut itu dilampirkan ke kami. Nah, di sini kami menemukan keanehan, ya kan? Contohnya, pelapor itu kan 4 orang. Selain Pak Jokowi, itu ada namanya Andi Kurniawan, ada Leksemanan yang katanya Pradi Bersatu apa itu. Kemudian yang satu lagi Maret Samuel Sekuen atau siapa itu, ya kan? Lah, mereka ini ternyata di sini disebutkan masing-masing itu melaporkan dengan membawa pasal. Contohnya Andi Kurniawan dia melaporkan dengan menggunakan pasal 160. Kemudian Maret Samuel Sekuen itu melaporkan juga dengan menggunakan 160. Kemudian Leksumanan 28 ayat 2. Lah, pasal-pasal yang digunakan mereka melaporkan ini di dalam perubahan pasal yang saya bicarakan tadi dengan sprindik tadi itu tidak ada yang mengarah ke Roy Suryo dan Tifa, dulu ke Rismond juga, Rismond forget it lah. Tidak ada di situ. Bahkan dari awal namanya Kloster 2 RRT itu tidak ada pasal 160. Tapi kenapa di dalam status tersangka itu dirujuk itu? LP-nya Leksumanan dirujuk, ya kan? LP-nya siapa namanya?
Andi Kurniawan ditunjuk, kemudian siapa lagi Maret itu dirujuk untuk mentersangkakan, padahal pasal-pasal itu tidak ada di dalam perkara mereka. Berarti dengan adanya perubahan pasal tadi, mereka sudah tidak kompeten lagi. Karena pasal mereka yang dilaporkan itu yang digunakan tidak ada lagi. Oleh sebab itu bisa dikatakan mereka itu mencemarkan nama baik dua orang klien kami dong. Berarti ketiga pelapor ini bisa terancam. Oh iya, dalam waktu dekat ini kami mempersiapkan untuk mengadukan mereka. Kalau mereka tidak menarik diri, kami mengadukan mereka bahwa mereka mencemarkan nama baik dua orang klien kami, khususnya Roy Suryo dan Tifa. Karena apa? Karena yang dilaporkan itu pasal-pasal yang dipakai tidak ada di dalam perkara Tifa dan Roy. Bahkan respon pun juga tidak ada. Perkara respon pun juga tidak ada sebenarnya. Makanya kemarin kalau respon RJ itu diminta pemaafan dari mereka dan sebagainya agak aneh. Wong ini perubahan ini sebelum RJ. Suratnya ini loh. Surat yang menyatakan ini sebelum RJ. 11 September 2025. Ngapain dia diminta damai dengan 3 orang itu? Berarti Pak Al-Fatih ini niat melaporkan. Oh iya, bukan kami, klien kami melaporkan karena kelemahan kami dicemarkan dengan pasal-pasal itu. Yang mana di dalam status tersangka itu pasal-pasal itu tidak ada. Jadi tidak ada orang satupun yang bisa apa istilahnya ya? Maksudnya equality before the law lah. Iya, jadi semua warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap hukum, gitu, dan mempunyai tanggung jawab sama terhadap hukum. Kan begitu. Oke, Pak. Ya, hampir 30 menit, 30 detik. Mungkin closing statement Pak. Sebenarnya gini ya, sebenarnya ada satu lembaga yang harus dengan mereka itu welcome kita semuanya selesai ini sebenarnya, yaitu yang namanya Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 DPR RI ini kan kasus nasional, bahkan mendunia. Sudah jadi beberapa wartawan-wartawan dunia ya, itu juga sudah menyoroti ini. Apalagi nanti kalau terjadi persidangan, ya kan, yaitu Presiden ke-7 Indonesia duduk di kursi saksi. Anggap aja nanti akhirnya tidak terbukti, tetapi proses persidangan itu akan menjatuhkan marwah dari yang bersangkutan. Ya kan? Karena memang kita sebagai lawyer ini juga tidak tinggal diam. Kami akan menggali segali-galinya. Kami akan mengkonfirmasikan bukti yang sebanyak itu terhadap yang bersangkutan, termasuk saksi-saksi yang diajukan oleh mereka. DPR ini baru 1 orang saja ada kejadian apa itu udah gelar pendapat. Ini masalah nasional yang berdampak pada seluruh bangsa Indonesia. Kemudian apa istilahnya, ada 2 orang yang dihukum 6 tahun hanya gara-gara ijazah ini. Sampai sekarang udah 3 kali kami mengajukan untuk rapat gelar pendapat, tidak direspon. Ini seharusnya kami minta pertanggungjawaban dari DPR karena DPR adalah perwakilan kami. Ya. Pak, satu lagi Pak. Ya. Mengingat hasil proses penjauhan dan UGM di KIP, dan kita tahu pihak UGM ini kan menolak ya, bahkan dia melawan gitu kan pihak KIP untuk membuka data yang disembunyikan itu kan. Nah, langkah hukum apa? Kami akan ambil nanti kalau ketika itu sama di sekarang begini, mekanisme dari banding yang ujungnya akhir nanti memang di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN. PT UN itu adalah merupakan akhir daripada due process of law atau proses daripada persidangan KIP. Memang ujungnya ke PT UN, gitu loh, bukan ke pengadilan tinggi. Ya, nah otomatis kalau memang kita dirugikan, nantinya KUP tidak membuka diri dan mereka juga tidak membuka diri, ya langkah-langkah itu kami juga akan lakukan. Ya kan, karena kami ingin keadilan ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oke, Pak.
Terima kasih banyak Pak Al-Katiri, terima kasih atas waktunya. Oke, sahabat era sekalian, terima kasih.